bulan penuh berkah, bulan meraih pahala. Mari kita isi Ramadan ini dengan cinta, doa, dengan amalan yang terbaik. Di bulan ini, setiap kebaikan berlipat ganda. Setiap doa, di setiap sujud ada harapan. Di setiap doa ada jawaban. Cahaya yang menerangi hati dan kehidupan. Ramadan Mubarak. Mari kita jemput keberkahannya. Ramadan. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan salam dan kajian Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masuk ke Al-Qaidah Al-Ashirah, kaidah yang ke-10. Itu firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 40. Allah berfirman, "Wa la yansurannallahu man yansuruh." Orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah lagi maha perkasa. Siapa itu? Alladzina atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Itu orang-orang yang apabila kami kokohkan ia atau muka bumi, mereka mendirikan salat, membayar zakat, beramar ma'ruf nahi munkar, dan milik Allah lah akibat segala macam perkara. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kaidah. Itu Allah akan menolong siapa? Orang yang membela agamanya. Dan ini dengan hadis di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas. Iya. Apakah berarti Allah membutuhkan pertolongan hambanya? Tidak. Apakah Allah hambanya? Tentu tidak. Akan tetapi ini adalah mimbab al-jaza, balasan. Itu bahwa orang yang membela agama Allah, yang menjaga agama Allah juga berfirman dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang Allah, maka Allah akan tolong kamu. Di situ Allah memberikan syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah itu kita menolong agama Allah. Menolong agama Allah caranya bagaimana? Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Al-Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, ketika mensyarah hadis yang kita sebutkan tadi, kata beliau artinya ihfad awamirahu wa nawahiyahu wa hududahu. Perintah-perintah Allah
Jagalah larangan-larangan Allah. Jaga juga. Itu yang dimaksud dengan membela Allah. Artinya membela agama Allah. Dengan cara apa tadi? Yaitu menjaga perintah-perintah Allah. Allah perintahkan sholat, kita jaga. Kita jaga sholat. Allah perintahkan zakat, kita betul-betul melaksanakan. Allah memerintahkan berpuasa di bulan Ramadan, kita betul-betul melaksanakannya. Demikian pula kita menjaga larangan-larangannya. Allah melarang kita berbagai macam larangan-larangan, makan riba, berzina, berjudi, minum arak. Maka kita berusaha untuk tinggalkan itu semuanya. Demikian pula kita jaga batasan-batasan. Ya. Maka siapa yang menjaga perintah larangan Allah, batasan-batasan Allah, balasannya apa? Yahfazka. Allah akan jaga kamu. Allah akan tolong kamu. Kata Ibn Rajab, yahfazuka ya fi dunyaka wa ukhraka. Allah akan jaga kamu di dunia dan di akhirat. Allah akan bela kamu di dunia dan akhirat. Jaga hartanya, dijaga keturunannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang ingin anak-anak kita dijaga oleh Allah, Pak, jaga agama Allah. Seperti halnya ya, ketika Allah mengingat tentang kisah Nabi Musa dengan ketemu siapa? Khadir. Lalu ketika Khadir dan bersama Nabi Musa masuk ke sebuah perkampungan dan minta dijamu, mereka menolak. Mendapatkan sebuah dinding rumah yang mau roboh. Maka kemudian dari situ. Kemudian Abu Khadir pun menjelaskan ya tentang hakikat rumah yang mau roboh itu dindingnya. Mu'amal jidar fakana li ghulamaini fil Madinah wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka rahmatan min rabbik. Adapun dinding yang mau roboh itu itu milik dua anak yatim di kota itu. Dan dulu bapaknya itu orang soleh, ya. Maka Allah ingin kedua anak itu telah sampai kepada usia dewasa, dan agar Allah keluarkan harta karun di dalamnya sebagai kasih sayang Allah kepada orang tuanya. Dulu orang yang suka menjaga agama Allah, perintah-perintah larangannya. Apa saudaraku seiman? Demikian pula dijaga kata Al-Hafidz Ibn Rajab, dijaga ketika saat sakaratul maut. Saat itu kata Ibnu Qayyim ya, saat yang paling lemah keadaan kita, Pak. Dan saat itu setan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menyesatkan si hamba ketika sakaratul maut itu, Pak. Setan ingin agar su'ul khotimah, mati buruk dan masuk neraka. Maka saat itu orang yang menjaga agama Allah waktu hidupnya, Allah jaga saat sakaratul maut. Allah kuatkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di akhirat Allah bela dia dari api neraka. Itu balasan bagi orang yang betul-betul dia menjaga Allah, membela Ta'ala. Maka dari itu ya akal Islam, kita berusaha menjadi orang-orang yang ya sunnah, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita duduk di majlis taklim itu, Pak, kita sudah andil dalam membela agama Allah. Karena agama Allah ini tegak dengan ilmu. Bukan dengan sebatas semangat, bukan hanya sebatas. Agama Allah itu tegak bukan dengan turun ke jalan-jalan demo, enggak. Agama Allah itu tegak.
Agama Allah itu tegak dengan ilmu. Dengan ilmu. Dulu Rasulullah SAW, ya, beliau sibuk dengan dakwah. Berdakwah. Sampai Allah berikan kepada beliau kemenangan. Ya. Nah ini akal Islam, saudaraku seiman. Makanya taklim semakin ramai, majelis ilmu ramai, maka itu pertanda agama Allah akan tegak kekali. Kaidah yang ke-11. Itu firman Allah dalam surat Thaha ayat 69. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan penyihir itu tidak akan pernah beruntung dimanapun juga. Allah juga berfirman dalam surat Yunus ayat 77, wala yuflihus sahirun, dan para penyihir itu tidak akan pernah beruntung. Ya. Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa penyihir tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Bos, yang pertama, sihir itu betul-betul ada, Pak. Yang meyakini bahwa sihir itu ada. Ya. Dan itu hakikat, bukan khayalan. Dan Rasulullah SAW juga dulu pernah terkena sihir. Yang menyihirnya orang Yahudi, namanya Labid bin Al. Di mana Rasulullah SAW terkena sihir, seakan-akan beliau melakukan sesuatu pada Qur'an Muslim, Pak. Iya. Dan Rasulullah disihir dengan menggunakan rambut yang jatuh saat menyisir, yang kemudian diikat menjadi buhul, dan disimpan di sebuah sumur, ya. Yang kemudian Allah pun memberitahu kepada Rasulullah SAW di mana letak buhulnya itu, untuk mengambilnya dari sumur itu, dan ternyata ada 11 ikatan, ya. Lalu Allah turunkan surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ketika dibaca satu ayat putus satu ikatan, dibaca lagi terus, akhirnya putus semuanya, Rasulullah pun sembuh. Ya, kata Islam, saudaraku seiman. Jangan pernah merasa pede, saya nggak bakalan kena sihir, insya Allah tauhid saya lebih hebat lah, mantap. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa iman kita sudah hebat, Pak. Ya. Ikhwatul Islam, ya, itu hukumnya kafir, murtad dari agama Islam. Dan dalam Islam, dukun atau penyihir itu hukumnya dibunuh. Makanya kalau antum pergi ke Saudi, ya, di Saudi itu ya dukun dibunuh, Pak, dipancung. Maka Allah mengatakan di sini, wala yuflihus sahiru, penyihir tidak akan pernah beruntung di dunia dan akhirat. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan para penyihir itu, Pak, untuk bisa mendapatkan ilmu, ya, ada yang menulis Al-Quran dengan darah haid. Di antara mereka ada yang menjadikan mushaf untuk diinjek ketika buang air, untuk bisa mendapatkan ilmu kanuragan yang lebih tinggi. Na'udzubillah. Itu perbuatan setan, ya. Dan sihir, akhwat Islam, itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah.
Dan mereka para penyihir itu tidak akan mampu memberikan mudarat dengan sihir kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Artinya kalau Allah izinkan, ya kena. Kalau Allah nggak izinkan, nggak kena. Ya. Kita telah diajarkan oleh Rasulullah SAW bacaan agar kita tidak terkena apa? Sihir. Di antaranya doa zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu penting banget, Pak. Zikir pagi dan petang kan membaca ayat kursi, membaca qul huwallahu ahad 3 kali, dzur ma'asmi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Belum lagi membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Belum lagi membaca, jangan pernah tinggalkan, Pak. Karena bisa jadi ada orang yang ingin kita baca zikir pagi dan petang nggak kena. Ya, biidznillah. Dan kita tidak menyadarinya. Kalau ada orang yang ingin menyihir kita, yang ingin memberikan mudarat kepada kita. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaidah selanjutnya al-qaidah ats-tsaniyah asyarah. Kaidah yang ke-12. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia antara kalian adalah yang paling bertakwa. Karena banyak manusia, Pak, melihat kemuliaan itu sebatas dengan kedudukan dan harta. Kalau ketemu dia hormati banget. Ya. Kalau punya kedudukan dia, maka pandangan seperti ini harus diubah. Parameter seseorang mulia atau tidaknya, Pak, di sisi Allah takwa. Walaupun dia miskin, tapi dia bertakwa, dia lebih mulia di sisi Allah daripada orang kaya tapi tidak bertakwa. Duduk dengan para sahabatnya. Lewat orang miskin, seorang pemuda yang miskin gitu. Kata Rasulullah, ma ta'uddunahu fikum. Menurut kalian orang ini bagaimana? Kata para sahabat, hai Rasulullah, ini orang kere. Memberikan rekomendasi nggak bakalan diterima rekomendasinya, ya Rasulullah. Kalau dia minta bakalan ditolak, ya Rasulullah. Masupun diam. Tak lama lewat lagi seorang pemuda. Terlihat pemuda ini kaya raya. Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian tentang pemuda ini? Ya Rasulullah, ini orang kalau melamar nggak bakal ditolak, ya Rasulullah. Dia kaya, ganteng lagi. Kalau memberikan rekomendasi pasti diterima, ya Rasulullah. Tadi seperti antara langit dan bumi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pemuda yang miskin kere tadi ternyata bertakwa kepada Allah. Ya. Nah, ini ahli Islam, saudaraku seiman. Makanya di sisi Allah yang dilihat itu ketakwaan. Ya. Nah, sekarang jadi terjadi perselisihan para ulama, mana yang lebih utama? Orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Karena kedua-duanya punya keutamaan, Mbak. Sebagian ulama mengatakan orang miskin yang bersabar lebih utama. Kenapa? Karena dia tidak ada sesuatu. Sebagian ulama mengatakan, oh enggak, orang kaya yang bersyukur lebih utama. Kenapa? Karena orang kaya diberikan oleh Allah kesempatan yang luas. Dengan duitnya dia bisa beli untuk memenuhi syahwatnya. Ya.
tapi ia bersabar. Kalau orang miskin sabarnya mentok, udah gimana lagi. Tapi orang kaya dia bisa sabar menghadapi syahwatnya, menghadapi fitnah harta, menghadapi fitnah kedudukan, sabar dia. Ya, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, yang paling utama dari keduanya adalah yang paling bertakwa. Yang paling apa? Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu ya akhwat Islam, ya, kita ketika melihat ada orang kaya, kagum, Pak. Nggak kagum kita sama orang kaya yang ya tidak bertakwa kepada Allah. Ketika kita melihat orang miskin yang bertakwa, ini kita hormati, Pak. Kita cintai dia. Ya, karena ketakwaannya tersebut kepada Allah. Nah ini, akhi, ya. Ini parameter kita di dalam menilai seseorang itu mulia atau tidak. Yaitu lihat ketakwaannya. Lihat ketakwaannya. Yang kita jadikan teman orang yang bertakwa. Karena ketakwaannya, bukan karena kedudukan atau kekayaannya. Dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah berfirman, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang paling bermanfaat buat diri kalian. Di sini, Pak, ayat ini tentang ayat warisan. Ayat ini tentang apa? Warisan. Artinya aba'ukum wa abna'ukum, bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian yang mewarisi. Ila ta'lamuna annahum anfa' lakum fid din wad dunya. Artinya kalian agama maupun di dalam dunia. Faminkum man yadhunnu anna al-ab anfa' bermanfaat. Ternyata kenyataannya anak yang lebih bermanfaat. Faminkum man yadhunnu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka Allah yang paling tahu kalian buat agama dan dunia kalian itu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, ya. Memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwa kita tidak boleh berat sebelah kepada anak daripada kepada orang tua, atau kepada orang tua daripada kepada anak dalam masalah waris. Ya. Kenapa? Karena di sini Allah memberikan alasan. Apa alasannya? Yaitu kamu tidak tahu mana yang paling bermanfaat buat kamu. Mana praktek daripada ayat ini, kata penulis buku. Di antara prakteknya, anna ba'dal aba qad takunu ya khalfatuhu min adh-dhurriyyah banat faqat. Fayadhiqu lidzalika sadruhu wa yaktam li hadzal ibtila. Sebagian bapak merasa sedih ketika dia punya anak perempuan semua, nggak punya anak laki-laki, Pak. Ya, sehingga dadanya sempit ketika dia melihat kok saya nggak punya anak laki-laki, anak saya lah perempuan semua. Ya. Hawashi. Kalau ilmu waris kan ada usul, ada hawashi kan gitu. Hawashi itu seperti paman, saudara. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Terkadang kita merasa susah gitu. Ya, anak saya kok perempuan semua, nggak punya laki-laki. Maka kita langsung ingat
Kamu tidak tahu mana yang paling bermanfaat. Bisa jadi anak-anak perempuan itu justru lebih bermanfaat buat kamu daripada ya. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Berkata Ibnu Qayyim, "Dan limaktihi aw yatasakhat ma wahabahu." Cukuplah bagi seorang hamba saat ia tidak ridho dengan pemberian Allah, berarti dia sama saja mencampakkan dirinya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak ridho, ya akan dia menganggap bahwa pemberian Allah itu nggak bagus buat dirinya. Allah itu nggak bagus buat dirinya. Padahal Allah yang lebih tahu. Ya. Allah yang lebih tahu, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk kaidah berikutnya. Al-Qaidah Ar-Rabi'ah Asyar. Kaidah yang ke-4. Allah berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Jika mereka tidak mau panggilanmu, hai Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu. Ini dalam surat Al-Qasas, Pak, diceritakan oleh Allah di ayat 48 sampai 50. Allah berfirman, "Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu luru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tadhahara wa qalu inna bikullin kafirun." Ketika datang kebenaran dari sisi kami, maka mereka, orang-orang Banu Israel itu berkata, orang-orang Yahudi itu, kenapa ia itu tidak diberikan seperti yang diberikan kepada Musa? Maka Allah pun mengatakan, bukankah mereka dahulu juga kafir kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa sebelumnya? Maka mereka berkata, keduanya sihir yang saling berusaha menang, dan mereka berkata, kami kafir, tidak beriman kepada semuanya. Qul fa'tu bi kitabin min indillah wa ahda min huma attabi'hu in kuntum shadiqin. Katakan, hai Muhammad, datangkan kitab dari sisi Allah yang lebih mendapatkan petunjuk dari keduanya. Biar aku ikuti jika kalian orang-orang yang benar. Artinya kalian tidak mau beriman kepada Al-Quran, kalian tidak mau beriman kepada Taurat. Kalau kalian tidak mau beriman kepada keduanya, coba kalian datangkan kitab yang dari sisi Allah dong. Biar aku yang ikuti deh. Ya, jika kalian orang-orang yang benar. Lalu Allah berfirman, permintaan kamu itu fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu. Aman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa hidayah dari Allah? Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim itu. Iya. Ini Pak, ini sebetulnya Pak, berlaku untuk setiap orang yang ngikutin hawa nafsu, Pak. Dibawain dalil nggak mau terima, dibawain hujah nggak mau terima. Ya. Orang dalil pasti maunya ngikutin apa? Hawa nafsu. Pasti ngikutin hawa nafsu, Pak. Tidak mau mengijabah engkau, hai Muhammad, tidak mau terima yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Fa'lam, ketahuilah, sesungguhnya mereka itu hanyalah ngikutin. Kita terkadang, Pak, ketika mendengar hadis yang gak sesuai dengan keinginan kita atau otak kita, akal kita, langsung kita tolak. Apa ini hadis?
Ya. Kewajiban kita kalau ada dalil dari Al-Quran, hadis, dan buang akal kita, buang hawa nafsu kita. Berusaha kita untuk ngikutin. Ibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu, telah panggilan Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kalian kepada sesuatu yang bisa menghidupkan hati kalian itu. Lalu Allah memberikan ancaman. Wa'lam, ketahuilah oleh kamu kalian, annallah yahulu bainal mar'i, Allah mampu untuk apa? Yahulu bainal mar'i wa qalbih, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Artinya Allah mampu menyesatkan hambanya, Pak. Nah ini makanya kewajiban seorang muslim adalah hatinya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah. Artinya mendahului Allah dan Rasul dengan ucapan dan perbuatan. Iya. Artinya kalau kita mau ngomong, lihat dulu ada nggak ada dalilnya, jangan berani ngomong. Kalau kita berani ngomong padahal nggak ada dalilnya, berarti kita sudah mendahului Allah dan Rasulnya. Sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada, berarti kita sudah mendahului Allah dan Rasulnya. Iya. Jiwa taslim itu yang senantiasa siap diatur oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Allah bersumpah, wala warabbi wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hati mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu. Dan mereka pun taslim, menyerahkan diri dengan sebenar-benar penyerahan. Lihat, Allah mengatakan syarat yang pertama, menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan. Ya. Yang ketiga, taslim. Jiwa taslim ini yang Masya Allah ya, luar biasa, yang harus kita miliki, saudaraku. Karena untuk taslim itu kita harus, perintah Allah seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita, Pak. Larangan-larangan Allah seringkali sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginan kita, syahwat kita. Ya kota Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaidah yang ke-15, Al-Qaidah Al-Khamisah Asyar. Itu dalam surat Al-Qasas, surat Al-A'raf ayat 128. Dan akibat baik untuk orang yang bertakwa. Apa sih akibat tuh, Pak? Akibat itu artinya hasil akhir. Hasil akhir itu untuk siapa? Orang yang bertakwa. Walaupun terkadang orang yang bertakwa di dunia ini kalah. Orang yang bertakwa di dunia ini punya di sini hasil akhirnya untuk orang yang bertakwa. Iya. Dalam surat Thaha ayat berfirman Allah ayat 130, bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuq. Perintahkan keluarga untuk sholat dan sabarlah di atas sholat. Kami tidak meminta itu untuk orang yang bertakwa. Ya.
Allah juga berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83. Tilka la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan akhirat. Kami jadikan ia untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi, tidak pula kerusakan. Dan akibat yang baik itu hanya untuk orang yang bertakwa. Ya. Nah, saudaraku seiman. Orang yang bertakwa itu pasti diberikan oleh Allah akibat yang baik. Ya, pasti itu. Walaupun mungkin hidupnya orang yang bertakwa itu tidak enak. Tapi ya, tetap diberikan oleh Allah. Maka dari itulah saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di zaman sekarang kita melihat ya, banyak orang-orang ya punya kedudukan, ya, punya kekuasaan. Tapi ingat bahwa akibat yang baik hanya untuk orang yang bertakwa. Walaupun waktu hidupnya mantap, waktu hidupnya dia punya kekuasaan, dihormati orang, tetap hasil akhirnya, akhir hayatnya, la. Maka yang mengerikan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ya akhi, ya, orang yang beriman dunia ya tidak akan selama-lamanya. Orang yang beriman dan bertakwa yang diinginkan adalah kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat itu segala-galanya pasti. Walaupun tetap orang yang bertakwa Pak di dunia pun diberikan oleh Allah kesenangan, tetap diberikan oleh Allah. Ya. Pasti itu Pak. Makanya kata Al Hasan Al Basri, ya ma'syarasy syabab, utlubul akhirah. Wahai para pemuda, cari oleh kalian akhirat. Fa inni wajadtu, karena aku mendapatkan orang yang mencari akhirat di orang yang hanya mengejar dunia, ia berpaling dari akhirat. Makanya orang yang mencari akhirat dapat dua-duanya Pak. Orang yang mengejar akhirat dapat akhirat, Masya Allah. Tapi orang yang hanya mengejar dunia, nggak dapat akhirat. Berpaling mereka dari akhirat. Ya. Maka terus sabarlah. Makanya Allah berfirman, fasbir, innal muttaqin, sabarlah. Sesungguhnya akibat ya yang baik itu adalah untuk orang yang bertakwa. Sabar. Dan kesabaran di dunia sangat bermanfaat sekali. Ya, kalau kita tidak sabar di dunia, berpegang kepada agama Allah, ya sabar di neraka. Sementara sabar di neraka nggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya Allah berfirman kepada penduduk api neraka apa? Islauha fasbiru aw la tasbiru. Rasakan panasnya api neraka ini. Kamu sabar atau kamu tidak sabar, sama saja buat kamu. Ya, mendingan kita sabar di dunia sebentar, bertakwa kepada Allah, beriman, beramal saleh. Sabar pun orang ya memberikan kepada kita berbagai macam ejekan dan yang lainnya. Sabar. Ya. Ini akal Islam saudaraku seiman. Al-Qaidah As-Sadisah Asyar. Itu surat Al-Maidah ayat 100. Allah berfirman, "Qul la yastawil." Allah berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib." Katakan tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Allah mengatakan katakan tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Dan ini sebetulnya Pak semua orang tahu
tidak akan sama yang baik dengan yang. Cuma masalahnya banyak orang yang tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Itu masalahnya. Kenapa ada orang yang tidak bisa membedakan mana baik, mana orang yang tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, Pak? Karena hatinya sudah gelap, dipenuhi hawa nafsu, sehingga dia melihat kebaikan yang hanya sebatas menurut hawa nafsunya baik. Ya. Bahkan ada yang hatinya kebalik, Pak. Kebaikan jadi keburukan. Melihat keburukan jadi apa? Kebaikan. Kebaikan. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu hatinya diberikan cahaya untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu nikmat, Pak. Setelah kita dikasih nikmat membedakan mana dan kekuatan untuk meninggalkan apa? Keburukan. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Makanya dari itulah, Pak. Karena akal tidak bisa berdiri sendiri dalam mengenal yang baik, yang buruk. Allah pun turunkan kitab suci. Allah pun utus para nabi dan rasul untuk menjelaskan kebaikan, mana keburukan. Karena sebatas menurut pandangan kita, Pak, yang kita pandang baik belum tentu di sisi Allah baik. Yang menurut kita buruk belum tentu di sisi Allah apa? Buruk. Nah, itu kembali kepada kita sebutkan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Ya. Nah, kita terkadang sok tahu banget, Pak. Oh, menurut saya ini menurut kamu. Kita ini terkadang seringnya begitu, Pak. Oh, menurut kamu. Jangan biasakan melihat baik buruk itu menurut saya. Biasakan melihat baik dan buruk itu menurut Allah dan Rasul. Ya. Karena yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah baik, sudah kita sebutkan tadi. Cuma itu, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, terkadang akibat kitanya tidak mau belajar. Pasti orang yang tidak mau belajar karena tidak punya ilmu, dia akan mengandalkan apa? Ra'yu, pendapat. Ya. Makanya hukum ashabar ra'i. Hati-hati kalian dari orang-orang yang hanya mengandalkan ra'yu, pendapat-pendapatnya saja. Ayat humus sunan an yahfaduha. Mereka mengandalkan pendapat itu akibat mereka tidak mampu untuk apa? Mempelajari sunnah, dalil. Karena mereka nggak punya dalil, nggak paham ra'yu, pendapat. Lihat, Pak, di media sosial orang-orang yang komen tuh, Pak, netizen Pak. Komentar semuanya hanya sebatas pendapat saja, menurut saya. Ya, akhi, akal kita terbatas, Mas. Ya. Kewajiban kita dong dasarnya dia Allah dan Rasulnya. Karena yang menurut Allah baik pasti baik, walaupun menurut kita tidak baik. Karena ilmu kita sedikit, Pak. Allah mengatakan mama uti, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ilmu kita sedikit, ilmu Allah tak terbatas.
mengkritik pendapat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ini si hamba kurang ajar namanya. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sini Allah memberikan kaidah, katakan tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Ya. Tidak akan sama. Jadi kewajiban kita apa? Pelajari dong kebaikan dan pelajari juga apa? Keburukan. Ya. Berkata seorang penyair Arab, "Araftu syarr la li syarr, walakin li tawaqqih. Wa man lam ya'rifil khair min asy-syarr." Aku mengenal keburukan bukan untuk berbuat buruk, bukan. Bisa membedakan mana baik mana buruk, dia akan jatuh kepada keburukan. Pasti itu. Iya. Iya. Maka kenalilah ya akhi, semua kita duduk di majlis ta'lim itu karena ingin mengenal kebaikan dan keburukan. Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani." Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Karena aku khawatir sekali jatuh kepada keburukan. Masya Allah. Iya. Iya. Makanya para ulama salaf terdahulu Pak menyuruh kita untuk membacakan hadis-hadis tentang fitnah. Fitnah yang di akhir zaman. Supaya kita terhindar dari fitnah. Ya, penting. Kita faham ini fitnah, itu Allah nikmat yang besar. Ulama ilmunya tahu fitnah sebelum terjadinya. Orang awam baru tahu. Kita di dalam menilai segala sesuatu itu penting dengan ilmu, dengan dalil, bukan hanya sebatas dengan pendapat. Jangan. Nah ini akal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaidah yang ke-17. Al-Qaidah as-Sabi'ah Asyar. Itu surat Al-Qasas ayat 26. Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Sesungguhnya kuat dan amanah. Ini kaidah kita mau memperkerjakan orang, mau ngangkat seseorang jadi apa? Misalnya atau mengangkat seseorang jadi direktur atau jadi manajer atau jadi siapapun, usahakan yang mempunyai dua sifat ini. Yang pertama qawi, kuat, profesional. Yang kedua amin, amanah. Ya. Kalau pejabat semuanya ini luar biasa, Pak. Ya. Nah kalau pejabatnya udah nggak kuat, nggak profesional, khianat lagi khoin, pasti yang jadi apa? Korupsi, Pak. Ya, yang rugi negara. Maka dari itulah ya akhwal Islam, kalau kita ingin mengangkat seseorang sebagai pekerja, ya usahakan pekerja ini punya dua sifat ini. Profesional, dia pun amanah. Karena masalahnya ada orang yang kerja ugal-ugalan, Pak, kerjaannya. Masuk jam 7, masuknya ya harusnya masuk jam 7, masuk jam 8. Dia masuknya paling lambat, pulangnya paling cepat lagi. Aduh, ini orang nggak mesti waktu, ya. Apalagi kalau jadi bendahara, itu nggak kenal ya siapa-siapa.
Kadang orang diberikan amanah megang duit, nggak amanah, ngelihat duit gede, masya Allah itu. Iya. Terus alhamdulillah ada donatur ngasih duit 100 juta cash. Saya bilang, nih tolong buat pembangunan mas. Dipakai buat usaha dia. Oh, koselnya minta ampun, Mbak. Itu ya ikhwannya nggak tahu malu, Pak, masih suka datang ke sini karena pengen dia ngelaporin ke polisi, kasihan gitu. Ya, duitnya masalah diputar buat usahanya dia. Ya, anak nggak langsung anak copot itu, nggak mau lagi anak jadiin. Ya, itu musibah. Orangnya kalau ngomong santun banget, masya Allah. Ya, nah jadi percayalah kalau gitu ya. Ternyata Dracula, vampir. Ya, hatta dia berjenggot cingkrang nggak jamin. Kalau ternyata nggak amanah, khain seperti itu, nggak ada rasa takutnya kepada Allah. Itu duit buat apa? Amanah malah dimakan buat dunia sendiri. Kita ya sebuah kaidah. Siapa sih yang paling layak? Amin. Yang pertama kawi itu artinya profesional dia dalam menjalankan, ya. Yang penting banget saudaraku sekalian. Nah, demikian. Setiap kita pun juga berusaha, Pak. Ya. Saya, antum semua jadilah orang. Ya. Ini saja yang disampaikan persiapan menuju berbuka puasa. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja di mana